Kalau kamu bikin bisnis baru, lebih bagus terkenal dulu atau kejar profitable dulu. Nah, yang mana yang lebih penting? Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast. Tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke nih guys, hari ini gue mau nanya. Kalau misalnya ada orang yang nanya, ya kan, saya pengen bikin bisnis baru pak. Bagusnya tuh kita ngejar terkenal dulu, brandnya terkenal atau produknya terkenal, atau viral dulu, atau kita maksain mesti profitable dulu. Menurut kamu gimana? Interesting. Kalau aku malah bukan dua-duanya itu. Kalau biasanya aku menjalankan bisnis baru ya. Oke. Yang tak pikirkan selalu operation cost dulu. Operation cost. Kapan aku harus bisa nutup operational cost-nya itu. Oke. Karena semakin lama aku nutup, semakin berdarah-darah bisnisku dan semakin kapitalnya tergerus, ya akhirnya jadi masalah di cash flow-nya kita kan gitu. Itu yang biasanya kita jalan. Tapi itu adalah prinsip tradisionalis sebenarnya. Ya, Karena aku juga punya startup Alfamart, Ya. which is beda banget mindset-nya. Ya. Awal aku masuk ke Alfamart, bingung gitu loh. Karena biasanya otakku langsung nutup kos. Ini nggak bisa gitu loh. Bahkan kalau ada dana, gimana cara menghabiskan dana ini gitu loh. Udah kayak pemerintah gitu ya. Kok ke sana? Kok ke sana sih? Loh, Abi serius. Kok Anggarannya berapa harus habis. Kalau anggarannya nggak habis, tahun depan nggak dapat anggaran. nggak cuma pemerintah, semua corporate Corporate selalu juga menghitung gitu. penyerapan budget. Oke. Oh, konteksnya gitu. Yes, Iya. Maksudnya penyerapan budget toh. Penyerapan budget. Iya, kalau itu semua corporate. Aku yang nyapu, aduh. Jadi gitu, ketika di startup mindsetnya beda banget gitu loh. Karena dia nggak ngelihat profitnya perusahaan, tapi seberapa valuasimu naik dari awalnya berapa jadi berapa. Goalnya beda. Goalnya beda. Makanya kalau pertanyaannya tadi mau terkenal dulu atau profit dulu, yaitu konsep tradisionalis versus yang baru sekarang gitu loh. Yeah. Kalau terkenal dulu kan sama seperti startup sebenarnya. Ya, dia cari traction dulu, dia cari database pelanggan yang lebih banyak dulu, meskipun berdarah-darah di dalamnya, gitu kan. Setuju. Kalau apa ya? Kalau gue pikir sih, kalau gue nih ya, kalau dari segi urutan, menurut gue lebih penting terkenal dulu, ya. Ini sebenarnya gue juga dari bisnis yang konvensional ya, dari toko dan lain sebagainya. Oke, kita bikin konveksi, bikin baju dan sebagainya. Kalau kita mikirin profit, itu nggak habis-habis. Karena kenapa? Lu mau profit seberapa gede, seberapa tebal. Bisa profit kecil, bisa profit sedang, bisa profit banyak, ya kan? Nah, yang gue belajar dulu ada satu gue lupa namanya produk susu kental manis, which is sekarang nggak boleh ngomong susu kental manis karena nggak ada susunya sama sekali, ya kan? Jadi susu kental manis ini brand baru, gue inget banget di waktu itu di supermarket di luar negeri, ya kan? Dan dia masuk, dia langsung ngegempur. Jadi brand yang lama itu misalnya harganya $1.25, dia begitu masuk 99 sen, 99 sen, terus menerus gitu. Dan terus yang menarik lagi, gue baru tahu ternyata yang masukin brand ini adalah salah satu kenalan gua. Oke. Jadi dia yang ngimpor, dia masukin ke sono. 99 sen digebrak semua. Terus waktu itu ngobrol-ngobrol gua nanya ya kan. Ini emang bisa cuan ya maksud gue ya. Oke. $1.25 aja gue pikir udah murah banget gitu ya. Ini 99 sen ya. Of course semua orang pada beli itu ya kan. Terus dia bilang ya begitu katanya. Dia bilang dia kenal dengan bosnya yang punya brand ini. Dia bilang gini ya kan. Bosnya tuh ngasih tahu dia, oke, pokoknya lu masuk pasar baru, this is what you should do. Lu mesti mengguncang si pemimpin pasar ini dulu, ya kan? Kalau lu nggak bisa dengan yang lain, lu biasanya paling gampang dengan harga, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngambil marketnya dulu sebanyak-banyaknya, biar orang aware, ambil semurah-murahnya, masuk jebret. Nanti kalau misalnya yang ini sudah cabut, lu baru naikin harga lagi. Jadi modelnya kayak gitu. Gimana kalau yang lama nggak cabut? Yang lama nggak cabut. Jadi kuat-kuatan adu-aduan. That's another problem. Dan Bagus. kalau seperti itu artinya ini kalau yang dengerin yang nonton ini orang yang kapitalnya kecil, dia nggak bisa dong. Nggak bisa. Memang ini bukan permainan orang yang kapitalnya kecil. Ini permainan yang memang udah orang-orang yang lama yang mainnya. Makanya gue bilang kan, ini gue kalau dari segi bisnis seperti itu. Jadi dia, maksud gue gini, kita balik ke konteksnya
lebih cepat terkenal dulu atau profit dulu kan. Nah kalau strateginya seperti itu, dia ngomong, jadi dia mau awareness-nya dulu. Awareness kan sama dengan sekarang lu bikin konten ya. Jadi awareness orang-orang ini yang tadi biasa beli susu kental manis yang harganya $1.25 ya kan, sekarang mulai mengalih ke 0,99. Oke, balik lagi ke itu terkenal atau profit. Kan terkenal tidak harus dengan harga murah, Kur. Betul, setuju. Cuman kalau kita ngomong dalam komoditi, which is produk yang susu kental manis ini, dia modelnya begitu. Oke, ini salah satu contoh. Ini kan? salah satu contoh, ya kan. Nah, begitu dia udah dapat awareness-nya, mungkin dalam beberapa bulan ya, harganya dinaikin memang $1.15 gitu. Jadi bedanya cuma tipis 11-12. Tapi dia udah get the attention. Orang sudah terbiasa, udah mau nyobain dulu. Ini menurut gua nggak ada bedanya dengan lu misalnya lu kalau ke supermarket, lu dibagi-bagiin produk gratis. Nih cobain. Bener nggak? It's the same thing kan? Itu apakah bagi produk gratis dapat profit? Nggak dapat profit, you know? Kasih orang awareness, terkenal dulu, gitu loh. Jadi kalau maksud gua gini ya, pebisnis ya kan dari awal ya kan, lu kalau mau menang, lu nggak bisa istilahnya langsung dari awal harus langsung apa istilahnya by the book gitu, nggak bisa ya kan. Lu harus berkorban dulu di awal. Gimana kalau misalnya yang capitalnya sedikit? Capitalnya sedikit, you have to find another way. Boleh dikasih range gak? Sedikit tuh berapa sih modal buat bisnis online? Artinya dia tidak punya cukup dana untuk dibakar ya, karena dia punya operational cost-nya juga minus ya kan. Mungkin dia cuma punya hidupnya cuma 6 bulan misalkan. Banyak dong orang yang perusahaan yang baru jalan punya runway cuma 3 bulan, 6 bulan banyak. Bisa. Kalau dalam hari ini menurut gua konteksnya adalah terkenalnya kan. Jadi kita nggak ngomong bakar duitnya, oke? Untuk jadi terkenal zaman sekarang ini, gua selalu ngomong ya kan, nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu lu mesti punya banyak duit, banyak resource, lu mesti cantik, cakep, terus kemudian punya koneksi. Zaman sekarang nggak perlu. Lu cuma perlu punya HP. Lu perlu HP, lu bikin konten, ya kan? Begitu konten ini viral, lu terkenal. You get the attention. Intinya cuma attention macam apa yang datang dan how do you process that attention. Kalau menurut gua kayak gitu. Ada banyak contoh kok orang-orang yang berhasil terkenal just with nothing gitu kan dari awal mulanya, ya. Ada kayak kalau di Indonesia contohnya kayak siapa ya? Ada Dita Kerang, ada yang tahu Dita Kerang? Nggak pernah dengar kan? Nah itu terkenal sekarang. Ada lagi siapa lagi ya? Yang dari Turki, Yasin Cengiz, pernah dengar? Kok semuanya aku nggak ngerti. Terkenalnya dia di mana? FYP-mu ini Iya. apa sih? Ya ini orang-orang ini nobody, ya kan? Ada yang dari buruh kasar, ada yang cuma tinggalnya kayak di kampung kayak gitu, tapi bisa terkenal dan akhirnya bisa mendayagunakan keterkenalannya ini sampai jadi influencer beneran dan punya bisnis gitu loh dari situ. Kalau contohnya perusahaan siapa? Perusahaan. Yang apa? Ya itu tadi yang kayak contohnya dia kan dari orang yang brand yang tidak terkenal, terus kemudian dia bikin konten lah atau apa akhirnya jadi terkenal. Salah satunya menurut gua Ricis. Ricis. Oke, Tapi Ricis bukan perusahaan kecil ya. Tapi the fact Ricis ini gue bilang perusahaan kecil dibandingkan dengan KFC, McDonald jauh, ya kan? Ricis ini juga awalnya perusahaan itu kan Nabati yang punya kan. Ricis Factory. Iya. Kepala aku Ria Ricis. Awalnya tadi aku Bukan bilang. Ria Ricis, bukan Ria Ricis. Ricis Factory bro. Jadi gimana cara dia bikin terkenalnya? Dia bikin ya itu makanan yang super cheesy dan super pedas. Tapi dari awal dia memang profit. Yeah. How do you know? Loh, itu kan dari awal di setupnya harganya bukan dibanting. Oh. Memang Bukan ngomong harga. Iya, jangan dihubungkan dengan harga gitu Iya. loh. Ngerti nggak? Untuk jadi terkenal kan tidak harus harga paling murah di market dong. Ya. Contoh misalnya nih tak kasih tahu ya contoh ya. Button scarf ya. Ya. Kita ambil contoh Oke. ya. Dia masuk ke market, dia mengambil layer harga yang tinggi banget. Tinggi Yang banget. paling Oke. tinggi aku bilang. Paling tinggi. Cara dia bikin terkenal gimana? Dia photoshoot di Paris, di Ya, London, di New oke. York. Itu yang aku bilang. Oke. Jadi itu salah satu contoh terkenal dulu. Meskipun mungkin setahun pertama mungkin dia berdarah-darah bikin konten segitu banyak gitu loh. Gak ada duit Nggak ya. ada duit. Jadi bukan nggak. Makanya aku tadi nge-cut Pak Michael jangan langsung di harga karena yang dengerin nanti mikirnya, oh kalau mau terkenal harganya harus paling murah kan gitu. Betul. Ya. Jadi bukan jadi yang paling murah, tapi mungkin jadi pembeda kalau menurut gue ya. Teorinya jadi pembeda. Kalau misalnya semua orang jualnya segini, ya lu either jual lebih murah atau lu jual lebih tinggi. Yang pokoknya beda banget lah gitu. Kayak nasi goreng. Nasi goreng murah semuanya. Tiba-tiba ada hotel jual nasi goreng 100.000 zaman itu, ya kan? Wah gila ini mahal banget gini-gini. Jadi bahan pembicaraan terkenal dia. Akhirnya tetap rame aja. Nasi goreng apa 100.000?
Nasi goreng ada di Itu, Jakarta dulu. Surabaya juga ada. Surabaya yang juga ada. Nasi goreng jancuk itu Oh iya. Itu nasi goreng mahal. itu berapa? 150.000. Abang-abang yang jual kan? Abang-abang yang jual kan? Tapi harganya Ini mahal. hotel. Enggak, Oh, itu cuy, hotel. hotel cuy. Oh, Ini. salah. Enggak, ada yang abang-abang jual harga 100.000 seingat gua. Kayaknya nggak bakalan rame kalau abang-abang dilempar batu sama orang. Gerobakan jual nasi goreng 100.000. 100 ribuannya itu nggak bakalan terkenal kok. Dibakar itu. Dibakar. Brand sekarang masuk itu sudah jadi gini, aku ngeliat tuh sekarang untuk kita berbisnis makin lama makin sulit. Dari fase yang dulu memang sulit untuk berbisnis, sekarang dimudahkan dengan semua platform kemudahan dan lain sebagainya. Sekarang mau bangun bisnis jadi sulit lagi. Ini lagi transisi bisnis online itu jadi sulit lagi. Kenapa? Karena competitionsnya kita itu pakai prinsip yang tadi disampaikan sama Pak Andri. Mereka dari awal ketika membangun satu bisnis ini, they are willingly untuk rugi, dengan rela rugi. Itu gue yang ngomong, men. Itu. Nggak, tadi yang ngomong, Gue yang ngomong. kamar. That's me, man. What the heck? Ya yang kalian omongin. Ya, yang kalian omongin. Mereka willing untuk rugi dulu 1 Tapi tahun. itu aku yang ngomong. Ya aku memihak kalian berdua. 1 tahun 2 tahun mereka willing untuk rugi duluan gitu. Nah tapi fungsinya sebetulnya bukan untuk menjadi terkenalnya goalnya menurutku, tapi goalnya adalah untuk bisa meng-acquire loyal customer sebanyak mungkin. Jadi konteks terkenal ini aku harus Definisikan. definisikan. Terkenal itu bisa aja ya kita cuma sebatas ya udah jumlah followers banyak, selesai terkenal. Jumlah views banyak, selesai terkenal. Tapi yang namanya terkenal hanya dengan sebatas jumlah followers banyak dan jumlah views banyak doesn't necessarily mean bakal translate menjadi profit nantinya. Setuju. Ya kan? Nah makanya kenapa kok menurutku ya oke terkenal, tapi terkenal ini punya definitions. Definisinya adalah kamu punya loyal customer sebanyak mungkin. Ketika di fase kamu lagi membuat dirimu menjadi terkenal nih. Ada satu merek, aku nggak sebut namanya brandnya ya, tapi aku sebut kategori produknya Popok. Popok ini banyak yang nggak tahu bahwa ini sebenarnya brand dari China. Gitu. Masuk ke Indonesia, menghajar yang sudah menjadi market leader di Indonesia. Dia sudah masuk dalam keadaan ngomong, aku siap rugi 2 tahun. Marketing costnya dihajar habis-habisan, produknya kualitasnya sangat bagus. Untuk produk yang kualitasnya sebagus itu, price range-nya dia seharusnya tidak di situ. Jadi semua yang disebutin itu udah dilakukan semua sama dia, dan dia secara willingly melakukan itu rugi untuk apa? Meng-acquire loyal customers. Kenapa kok bisa kayak begitu? Karena hasil researchnya adalah pembelian produk-produk kayak untuk baby dan lain sebagainya itu paling kuat dari reference. Itu jadi kalau misalkan nih satu circle temennya dia pakai merek A dan dia ngomong ini cocok buat dia, ini bagus banget, satu beli. Circle semuanya berganti. Iya. Gitu. Nah ini yang dicari, yang dikejar sama dia. Lah iya itu artinya dia terkenal dulu. Betul. Memang Terkenal dulu tapi ada indikatornya. Indikatornya terkenal itu bukan supaya ini teman-teman CEO bisnis online paham gitu. Maksudnya jangan sampai oh ya oke terkenal, oh berarti gue cuma ngejar jumlah view, gue cuma ngejar jumlah subscribers, jumlah followers yang banyak. Percuma jumlah followers banyak, subscribers banyak tapi nggak bisa di-convert. Yang dibutuhin kan loyal customer-nya gitu. Tapi untuk bisa orang jadi loyal, ya salah satu yang membuat orang tertarik juga ya karena memang jumlah followersnya cukup banyak, cukup pasti. banyak. Itu menurut gua gini ya guys ya. Jadi jumlah followers, jumlah apa itu sebenarnya hasil karena dia terkenal gitu loh maksudnya. Jangan dijadikan sebagai indikator, ngerti kan maksudnya. Ya. Jadi orang kan loyal nih dengan kayak tadi kita ya misalnya brand apapun lah ya, atau dia ngelihat oh brand ini nih luar biasa gitu. Kan jadi top of mind-nya terus tuh. Next time kayak tadi misalnya susu kental manis itu aja. It's a very very simple product gitu ya. Murah, nggak perlu dijelasin, semua orang udah tahu rasanya sama, semuanya nggak ada bedanya ya kan. Tapi sekarang asal orang ke supermarket, orang akan nyari produk ini gitu. Ya. Karena dia beda gitu. Karena dia terkenal di bagian situ gitu. Maksud gue tuh gitu. Ya. Kalau dia mengambil konteks terkenalnya adalah konteksnya dia mau meng-acquire loyal customer, I agree. Tapi kalau dia cuma mau mengejar yang terkenal bahwa dia adalah yang paling murah, I disagree.
konteks terkenalnya harus benar gitu. Iya. Aku nggak bisa kalau konteks terkenalnya, oh ya oke terkenal, tapi terkenal paling murah lah, itu sama bunuh diri. Gitu. Nggak bisa, kenapa? Karena at the end of the day begitu kamu naikin harga, people churn, orang berubah gitu. Tapi masalah terkenal karena harga paling murah, itu kan persepsi yang muncul Yes. di orang tersebut, ngerti kan? Maksudnya di customer ya. Nah nanti kayak tadi popok bayi itu, udah 2 tahun, pasti harganya nggak segitu lagi tuh, Ya. ya kan? Pasti dia mau mulai profit, Heeh. ya kan? Sama kayak startup juga gitu Startup, kan. Nah di awal ya gratis semuanya, Facebook gratis, tag bengek apa, Heeh. terus pelan-pelan nih mulai bayar ini, sedikit-sedikit aja gitu. Betul. Tapi dia sudah punya pasar yang sedemikian besar. Menurutku mungkin bukan hanya loyal customer ya. Tapi fase awal ini penting menurutku untuk introduce sama untuk bangun kepercayaan, trust. Betul. Karena kan dia sering nih, Betul. semakin, jadi kan ya kalau mau cek risetnya mungkin ada ya. Jadi semakin sering kita pakai sesuatu, ya kan, kita semakin percaya dengan barang tersebut gitu loh. Semakin jadi pilihan pertama kalau menurut gue sih. Jadi ini yang mungkin di awal ya. Nah cuman pertanyaan sekarang, balik nih, ya kan. Buat pebisnis yang baru, ya. Willing nggak untuk sacrifice itu di awal? Apakah nggak ada cara lain? Menurut kalian gimana? Apakah ya udah biasa-biasa aja udah ya udah gini lah, nggak terkenal nggak kenapa, yang penting gua gini. Tapi apakah ada chance sekarang kalau misalnya argumennya lu zaman sekarang tambah susah ya kan? Apakah ada chance untuk dia tanpa perlu jadi terkenal bisa survive? Gimana? Tanpa perlu menjadi terkenal. Iya, tanpa perlu misalnya yang kayak tadi beberapa gebrakan yang beda gitu yang bikin dia jadi terkenal di salah satu segmen atau Ya. kategori tertentu. Apakah itu bisa survive dia? Bisa. Bisa juga. Menurutku bisa. Gimana? Tapi takes time. Nah, Itu kenapa? Karena gini, peluru lu nggak banyak bos. hmm. Itu mau terkenal itu butuh peluru, gitu. Ya kan? Nah kalau misalkan kita nggak punya pelurunya, tapi ngejarnya terkenal dulu, ya mati duluan. Pelurunya nggak nyampe. Gitu. Nggak cukup jumlahnya. Gitu. Tapi untuk jadi terkenal, bukan terkenal versi Anthony bilang tadi ya, paling tidak terkenal itu awareness-nya lah ya. Kita ngomong dari sisi awareness dulu aja. Kalau kita bisnis baru, ya awareness aja nggak dapat. Ya siapa yang mau beli gitu ya. Yes. Tapi kalau kita ngunci di awareness dulu dengan cara bikin konten, kontennya viral, ya kan. Let's say misalnya yang nonton 20 juta, masa sih 20 juta Nggak ada. 1% Nggak aja convert. nggak bisa convert kan gitu Yes, kan. betul. Nah kalau itu bagi pemula-pemula bisa. Dengan cara apa? Nah sekarang strateginya itu keahliannya dia. Gimana cara bikin konten yang disukai orang Indonesia tapi cost-nya tidak terlalu gede. Ya kan itu yang harus dipikirin. Betul. Itu yang paling termurah kalau kamu pengen terkenal. Yes. Kalau aku bilang gitu. Sekarang ada short, ada reels, ada TikTok. TikTok. Ya tinggal pilih kamu mau yang mana gitu loh. Ya. Yang nonton 20 juta yang dapat cuma 0,5% ya nggak apa-apa. Daripada nggak ada yang dapat sama sekali kan gitu. Iya. Ya intinya kalau menurut gua zaman sekarang lu bisnis nggak terkenal duluan gitu loh, ya kan? Karena ya kayak misalnya merek apalah ya, coba misalnya lu ke marketplace ya, kemarin gua mau cari apa smart lock kayak gitu ya. The only thing yang make difference karena tidak ada kontennya adalah ya harganya. Nah, yang sebenarnya yang perlu kita bahas itu sebenarnya ini guys. Kalian pernah nggak dan miris nggak? Ada banyak kita ngajar orang banyak ya. Kita sudah ngajarin juga. Seller-seller atau brand-brand yang baru-baru ini yang belajar di online, belajar di TikTok. Kualitas kontennya menyedihkan. Oh iya, masih banyak. Ketika dia tahu kontennya menyedihkan artinya jelek kualitasnya, dia tidak ada effort untuk memperbaiki itu. Misalnya ngerekrut orang dulu, kan ngerti nggak? Ini Betul. jadinya cost lagi kan. Pikirannya nanti aja kalau udah ada profit baru kita ngerekrut orang. Padahal ya itu tadi kan terkenal atau apa profit dulu ya kita harus memilih gitu loh. Iya, harus Makanya aku balik berkorban. ngomong, pelurunya cukup atau enggak? Kalau nggak ada pelurunya yang cukup, jangan ngejar terkenal dulu kalau aku. Menurut gua justru ngomong peluru apa enggak ya. Berarti dia dari awal tuh memang sudah perlu mempersiapkan. Jadi maksud gua gini, ini harus dibajetin gitu loh. Betul. Untuk jadi terkenal harus Bener. dibajetin. Kita nggak bisa ngomong nggak ada peluru. Kalau misalnya peluru lu nggak cukup dan lu nggak bajetin ini, ya kan? Ya mending jangan bisnis gitu loh. Faktanya adalah orang-orang tidak pernah membudgetkan itu. Ini faktanya. Faktanya kan keadaannya orang apa mau bikin skincare karena skincare rame. Dia Marklon bayar cuma 10 juta 15 juta udah bisa Ya, punya barang. dia mikirin produk Mikirin doang. Mikirin produk. produk doang, hanya dengan produk doang dipikir udah selesai gitu. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Gitu. Nah sekarang gini, kita ngomong masalah pelurunya. Koko punya channel Teknobi, lancar, jalan, Michael Sugih dan lain sebagainya.
waktu bangun Teknobi berapa lama untuk sampai titik yang Koko ngomong terkenal? Berdarah-darahnya itu berapa? Berdarah-darahnya berapa lama? Lama. Berapa? Gua at least tuh 2-3 tahun. Itu nggak ada profit. Ya nggak ada profit. Gak ada profit kan? Nggak Nah ada profit. pertanyaanku, apakah orang lain Berapa punya banyak peluru orang? bisa bertahan hidup 2-3 tahun gak ada profit untuk bisa mencapai titik itu? Tapi gini, ketika ini gue beda ya, gue tidak jualan di situ, ya kan? Itu pure Enggak, anggap aja AdSense itu adalah jualannya. AdSense itu ada AdSense itu kan jualannya. income, gitu kan? Ya sudah gitu. Anggap aja bisnisnya, profitnya dari AdSense. Oke, gitu kan? kalau mau ngomong dari konten, gue ngelihatnya jangka panjang. Oke, jadi gue ngelihat konten yang gue bikin ini 2 tahun ini tetap bisa menghasilkan meskipun gue udah ketiga tahun, keempat tahun, kelima tetap ada gitu loh. Jadi kalau bagi gue bikin konten itu kayak semacam apa ya? Semacam kayak nabung, cuma nabungnya konten ya. Jadi gue ngelihatnya jangka panjang, investasinya jangka panjang. Ya sekarang memang belum cuan, tapi maksud gue yang gue perlu tekanin di sini adalah mindsetnya itu begitu. Ya. Sama kayak bisnis ya kan, lu mesti berkorban dulu di awal, lu mesti berani dulu ya kan, nggak cuan atau gimana, atau lu budgetin sampai semana. Nah ini menurut gue yang penting. Nah cuman memang kalau bisnis gue agree, nggak bisa 2-3 tahun, kelamaan ya kan. KO dia pasti. Kecuali dia bisnis gede kayak yang lu ngomong pertama 2 tahun dia berani nggak cuan. Ini Dua bisnis rugi. kecil, ada lagi Heeh. case-nya. Ada Bisnis lagi? kecil, udah jalan 1 tahun, omsetnya masih 300 juta per bulan. Oke. Nah, tuh. Baru 300 juta per bulan omsetnya. Heeh. Fundingnya puluhan M. Serius? Serius. Funding puluhan M Fundingnya dipakai apa, puluhan bro? M, omsetnya masih 300 juta per bulan. Iya, fundingnya dipakai Aku apa? melihat laporan keuangannya. Emang ngabisin fundingnya buat Iya, apa? buat apa gitu Gitu. loh. Ya itu, berusaha menjadi terkenal. Oh, oke. Itu Jadi lo kayaknya ada yang salah. Iya, iya. Itu technically ada yang salah mungkin ya dengan Enggak, proses. tapi kalau diomong, lah followersnya banyak gak? Banyak. Oke. Banyak. Gue paham. Ngerti nggak? Jumlah views, oke nggak konten-kontennya? Konten-kontennya bagus. Produknya oke nggak? Oke. R&D-nya jalan nggak? Jalan. Semuanya berjalan. Perfectly normal sebagai sebuah korporasi. Oke. Excellent. Bahkan operationsnya. Tapi no profit. Gitu. Nah dia bisa nggak kayak? Ya bisa-bisa aja orang emang dia willing untuk melakukan itu kok. Itu cuma pertanyaannya, apakah teman-teman CEO bisnis online emang semuanya sanggup untuk memiliki runway seperti itu? Itu konteksnya beda lu ngomong Itu skala aja itu sih. skala Itu ya. masalah Tuh, skala. Makanya aku ngomong, kalau aku nggak mau ngejar terkenal dulu. Kalau aku, kenapa? Karena gini, buat aku percuma ada 100.000 orang kenal aku, tapi nggak ada yang convert. Lebih baik aku dikenal oleh satu klaster orang tertentu, tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang memang kenal, ngerti, tahu my value. Jadi itu loyal customerku. Oke. I got your idea. Jadi mungkin maksud lu terkenal tuh ada 2 macam memang. Terkenal di kalangannya dia doang, di kategori dia doang, atau terkenal secara global. Yes. Ya kan? Kalau terkenal secara global ya terkenal, tapi memang yang kenal dengan dia itu mungkin hanya sebagian kecil. Ya itu yang terjadi kalau di startup banyak yang seperti itu. Ya. Jadi again balik lagi ke strategi di awalnya dia. Tapi Ya. kenapa ada brand yang terkenal tapi nggak bisa cuan? Apa yang salah? Ya banyak. Apa contohnya? Kayak tadi itu loh misalnya. Kan agak aneh dong. Puluhan M modalnya, bakar duit, omset 300 juta nggak make sense bro. Benar. Berarti kan menurutku itu kan fundamental bisnisnya yang problem. yang problem. Artinya ya namanya bisnis ininya jadi banyak ya variabelnya ya. Artinya gini guys, jadi jangan cuma melihat oke terkenal apa nggak terkenal juga. Itu jadi satu patokan bisnis bisa berhasil kalau sudah melewati masa terkenal, nggak juga gitu kan. Kita di Digimaro kan sering ngomong itu gitu loh. Fundamental bisnis jauh harus dipikirin lebih matang sebelum terjun, baru mikirin tuh mau cara cepat terkenal atau yang enggak. Kalau fundamentalnya sudah salah dari awal, ya dua-duanya dipilih pun ya tetap nggak jalan. Ya. Product market fit kalau aku jawabannya. Ya, product market fit aku setuju. Itu number one. Nomor satu. Itu nomor satu. itu Betul. product market fit. Mau bisnis apapun itu harus ketemu dulu product market fit. Betul. Setuju. Product market Apa fit. itu? Jelasin Ya dong. dijelasin. Kalau kita berbisnis kita dari awal nggak nemuin product market fitnya, lebih baik jangan bisnis. Lebih baik uangnya masukin deposito. Kenapa? Karena gini, product market fit itu artinya antara apa yang dibutuhkan diinginkan sama market itu match sama produk yang kita kasih dan belum dikasih sama yang lain. Gitu. Nah ini ada product market fit. Nah tapi banyak kan kasus adalah mereka nggak ngecek product market fitnya duluan.
Sehingga udah punya produknya baru nanya, Pak enaknya ini saya jualnya ke siapa ya? Oh cilaka sudah. Ya itu paling sering. Selesai. Udah Terutama- lebih baik uang didepositoin, jangan bikin bisnis kalau kayak begitu. Artinya apa? Lu nggak siap, lu nggak punya strategi. Gitu. Nah, kalau memang product market fit-nya nggak ketemu, dia punya peluru, dihantam terus-menerus, Itu nggak ada followersnya gunanya. naik, Nggak ada gunanya. nggak ada gunanya orang akan beli cuma sekali doang finish. That's it. Setuju gue. Gitu. Dia nggak akan beli lagi, nggak ada continuity-nya di situ. Gitu. Sedangkan bisnis itu tidak ngomongin satu customer belanja satu kali. Ya. Bisnis itu ngomongin satu customer diakuisisi, biaya akuisisinya berapa, dia belanjanya berapa kali. Setuju. Gitu. Jadi seumur hidup dia jadi customernya kita, dia bakal belanja sama kita berapa besar sih? Hmm. Harusnya diukur itu. Nah orang nggak begitu, orang kadang mikirnya ya udah yang penting kan terkenal dulu. Oke Nah. lu terkenal dengan produk apa bos? Kenapa aku tanya itu tadi? Karena aku mau cerita ada satu kan ada ini ya, rame artis masuk jadi afiliator. Yang sukses itu saya contoh Pak Im Wong, Ya. Raffi Ahmad, Ya. ya kan. Alice Norin tuh brand ya, dia punya brand ya. Ya, yang kalian nggak tahu adalah TikTok waktu itu banyak mengakuisisi artis-artis masuk ke TikTok untuk jadi afiliator dan banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Itu artinya apa? Udah terkenal. Terkenal Tapi tapi nggak nggak bisa convert. Nggak convert. Salah satunya itu ada pelawak, nggak sebutin namanya. Pelawak, ya kan? Mungkin dia punya masa itu adalah orang yang pengen ngeliat dia ngelawak gitu loh. Dia disuruh jualan, Bingung. nggak ada yang laku. Bisa jadi. Artinya kan ngerti kan? Ya. Produk market fit harus dipikirin dulu, ya kan? Marketmu itu seperti apa, kamu mau jualin apa? Kalau itu match baru terkenalnya itu jadi ada value-nya. impact-nya ke bisnisnya dia. Ya. Aku sampai pernah loh ya, ini ada artis terkenal banget, mungkin kalian juga tahu. Aku kan bisa tahu tuh di TikTok kan bisa dihitung berapa GMV-nya dia. Ya. Kecil banget, dia seminggu cuma dapat 10 juta, 15 juta. Aku salut dia tetap mau jalan sampai tak DM artisnya. Bro, Apakah dia kurang konsisten atau kurang rajin dalam ya bikin itu konten atau ada nge-live-nya? banyak problemnya. Ada banyak Nah, variabel aku kan? sampai nge-DM, bro, feel free kalau mau tanya-tanya ngobrol-ngobrol soal live streaming. Karena nggak match gitu loh. Lu sebesar itu namamu, Sayang ya. jualan di TikTok cuman segitu. Ya, benar. Makanya logikanya adalah ketika teman-teman CEO bisnis online mau ngejar untuk menjadi terkenal, tolong yang dikejar adalah memastikan kamu mengakuisisi potential customer. Gitu. Bukan for the sake of jumlah followers, bukan for the sake of jumlah video views, tapi yang harus diakuisisi adalah apakah dia akan bisa jadi loyal customer atau enggak. Karena kalau itu tidak bisa terjadi, maka investasi kita untuk menjadi terkenal itu menjadi nggak worth it. Setuju. Ya intinya make sure product market fit-nya udah ketemu dulu. Tapi kalau udah product market fit ketemu, lu nggak terkenal juga percuma, pelan ya kan, Ya. nggak bisa beda. Jadi ini mungkin cuma kayak urutannya dulu lah ya kan. Di awal kalau gue bilang ya memang tetap perlu terkenal karena lu nggak bisa zaman sekarang. Tadi lu ngomong susah ya kan, pembedanya nggak ada ya kan. Nah lu mesti terkenal di satu sisi, tapi memang di awal lebih mundur lagi nih ya kan, adalah product market fitmu mesti ketemu dulu ya. Tapi kalau udah ketemu, ya lu baru bisa ngegas. Nah kalau kalian pengen belajar lebih banyak tentang obrolan ini ya, kita ada satu kelas ya, kelasnya namanya CEO Business Online. Kalau kalian pengen ngecek, langsung aja cek di sini ya. Linknya gue sertakan di deskripsi.